Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Amri Putra. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Kampar, Prodi D3 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing-sharing, berbagi ilmu tentang sebuah aplikasi yang banyak sekarang ini digunakan terutama pada sebuah perusahaan yang menggunakan sebuah software yang mana software ini digunakan untuk membantu melakukan perencanaan sumber daya perusahaan, atau yang lebih dikenal itu dengan singkatan ERP, yang kepanjangan itu Enterprise, E-nya itu Enterprise, R-nya Resource, P-nya itu Planning, yaitu Enterprise Resource Planning. Nah, software ini, Odoo ini juga merupakan open source atau sumber terbuka yang cukup komprehensif. Nah, di software Odoo ini juga menawarkan banyak rangkaian modul seperti bisnis terintegrasi, terus ada juga Customer Relationship Management atau CRM, kemudian ada e-commerce, akuntansi, penagihan, kemudian manajemen inventaris, manajemen proyek, manajemen gudang, keuangan manajemen, manufaktur, dan pembelian. Nah, semua modul ini bertujuan untuk berkomunikasi secara efisien dan lancar satu sama lain untuk bertukar informasi. Di dalam Odoo ini terdiri dari lebih dari 30 modul utama yang diperbarui secara berkala, juga dilengkapi dengan lebih dari 16.000 aplikasi atau plugin pihak ketiga yang tersedia di toko aplikasi mereka. Kemudian tadi saya menyinggung tentang Enterprise Resource Planning atau yang lebih singkat ERP dan CRM, yaitu Customer Relationship Management. Mari kita pahami. Di sini maksud dengan ERP yang merupakan singkatan Enterprise Resource Planning adalah aplikasi yang mengotomatisasi proses bisnis. Dari sini penggunanya akan mendapatkan wawasan dan kontrol internal, pendapatan di database pusat yang mengumpulkan masukan dari departemen termasuk akuntansi, manufaktur, rantai pasokan, penjualan, pemasaran, dan sumber daya manusia atau SDM. Jadi sederhananya, sistem ERP membantu menyatukan orang, proses, dan teknologi di seluruh organisasi. Nah, sedangkan CRM, Customer Relationship Management, mengacu pada prinsip, praktik, dan pedoman yang diikuti perusahaan saat berinteraksi dengan pelanggannya. Dari sudut pandang perusahaan, seluruh hubungan ini mencakup interaksi langsung dengan pelanggan, seperti proses terkait penjualan dan layanan, ramalan, analisis tren, dan perilaku pelanggan. Bisa dikatakan bahwa CRM berfungsi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Nah, di software Odoo ini juga memiliki fitur-fiturnya. Ada beberapa fitur terbaik yang bisa digunakan bagi para pebisnis, seperti fitur akuntansi, kemudian ada e-commerce, kemudian ada CRM, ada manufaktur, karyawan, dan inventaris. Nah, kali ini kita akan mendownload software Odoo ini. Untuk mendownloadnya itu bisa kita scroll ke bawah yang terletak pada footer webnya. Nah, di sini ada tulisan open source dan ini ada tulisan download. Nah, silakan klik untuk download. Nah, sebelumnya untuk penggunaan software Odoo ini berbasis online, yaitu harus terkoneksi dengan internet. Nah, di sini ada beberapa versi Odoo. Yang terbaru itu adalah Odoo 16, kemudian ada Odoo 15, ada Odoo 14, dan kemudian Odoo ini ada juga untuk versi mobilenya, yaitu ada Android dan iOS. Nah, kemudian di sini juga ada Odoo Community dan Odoo Enterprise. Nah, Odoo Community ini biasa digunakan untuk seperti untuk yang gratisan, atau lebih simpelnya itu fitur yang kita akan gunakan itu berbasis gratis atau free. Itu ada di Odoo Community.
kalau Odoo Enterprise ini, Enterprise itu merupakan artinya perusahaan. Artinya Odoo Enterprise ini berbayar. Nah, bedanya Odoo Community dan Odoo Enterprise ini ada di tampilannya. Tampilan pada software Odoo-nya sendiri. Nah, baik. Kita akan coba menginstalnya. Nah, di sini kita sebelum untuk mendownload, kita harus diharuskan mengisi sebuah form ini. Ya, kita buat aja di sini teknik kampar perusahaannya, kemudian nama kita boleh, nomor HP, kemudian kita masukkan email, ini kita gunakan sebagai perusahaan saya. Kemudian ada company size, yaitu kita klik saja untuk less than 5 employees. Nah, kemudian baru kita download yang Odoo Community karena kita ingin menggunakan Odoo secara gratis. Nah, setelah kita klik itu, maka akan di sini saya menggunakan IDM Internet Download Manager untuk downloadnya. Nah, kita akan menunggu proses downloadnya. Ketika downloadnya berhasil, maka akan dilanjutkan kita ke halaman dengan isi halaman itu, bodinya itu congratulations, the download is starting. Artinya selamat, download Anda sedang diunduh atau sedang berjalan. Nah, kita tunggu sesaat. Sembari menunggu, kita juga bisa sambil mengulas sedikit lagi tentang Odoo juga. Nah, jadi pada intinya Odoo ini sebuah software yang digunakan untuk perusahaan-perusahaan bisnis. Nah, di Odoo juga tersedia cloud atau lokasi dan dapat digunakan oleh bisnis dari semua ukuran dan sifatnya yang open source. Software Odoo dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Selain itu, Odoo juga dapat berintegrasi dengan sistem lain, termasuk proses pembayaran dari sistem pengiriman eksternal seperti Amazon, eBay, UPS, FedEx, dan QuickBooks. Nah, downloadnya selesai, maka kita open. Nah, mari kita mulai untuk penginstalannya. Nah, di sini kita diberi dua pilihan bahasa yang akan kita gunakan. Di sini hanya tersedia bahasa Inggris dan Prancis. Nah, saran saya gunakan saja bahasa Inggris. Nah, kemudian kita akan ditampilkan dengan halaman Welcome to Odoo 16 Setup. Nah, kita klik Next. Kemudian kita setujui, agree. Nah, di sini kita diminta untuk check the components you want to install. Nah, kita disuruh untuk mengecek komponen yang ingin kita install dan uncheck the components you don't want to install. Dan maksud uncheck di sini nih kita
disuruh mencentang atau tidak mencentang sebuah komponen yang kita inginkan dan yang tidak kita inginkan untuk diinstal. Artinya di sini kita diminta untuk menginstal apa yang kita ingin install sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, di sini yang kita butuhkan ada dua, yaitu Odoo servernya dan PostgreSQL database. Nah, sebelum kita lanjut untuk menginstal Odoo-nya, sedikit kita singgung tentang PostgreSQL database-nya. Nah, PostgreSQL database itu adalah sistem manajemen database relasional atau yang lebih singkat itu RDBMS yang bersifat open source. Nah, manajemen database ini dapat mengolah data dalam tabel yang memiliki hubungan satu sama lain dan dapat digunakan secara gratis serta bisa bebas dimodifikasi. Nah, PostgreSQL adalah database yang banyak digunakan pada web app, aplikasi mobile, dan aplikasi analisis. Itulah kenapa aplikasi yang membutuhkan pengolahan data lebih kompleks dan lebih cocok menggunakan PostgreSQL. Itulah penjelasan sedikit tentang PostgreSQL. Nah, juga kita akan menyinggung sedikit apa sih hubungan Odoo server dan PostgreSQL database ini. Nah, tujuannya itu adalah untuk pengoptimalan server dan PostgreSQL itu tujuannya untuk meningkatkan kinerja aplikasi Odoo itu sendiri. Untuk mencapai performa yang lebih baik untuk aplikasi Odoo dengan database PostgreSQL, kita itu disarankan untuk meningkatkan kecepatan RAM, CPU, dan I/O, sekaligus meningkatkan kecepatan dan jumlah core. Alasannya adalah untuk melakukan hal itu akan membantu meningkatkan kinerja atau bahkan memperbarui ke versi PostgreSQL terbaru pada saat diluncurkan oleh yang terakhir. Nah, pada intinya PostgreSQL database ini digunakan hubungannya dengan Odoo server itu adalah untuk meningkatkan kinerja aplikasi Odoo itu sendiri. Nah, baik, kemudian kita next. Nah, di sini ada hostname dan port, username, password. Nah, untuk ini bisa kita edit dan saran saya itu harus diingat karena nantinya ini yang akan kita gunakan di Odoo-nya untuk kita koneksikan di PostgreSQL. Di sini kita buat nama hostname-nya. Nah, untuk port ini kita menyesuaikan saja 5432. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk destination folder. Ini saya menginstalnya di local disk, kemudian kita install. Menunggu install ini sepertinya cukup memakan waktu sekitar 2-5 menit.
Artinya cukup lama untuk proses penginstalan Odoo ini, karena juga ini baru pertama kalinya saya menginstal Odoo. Baik, di sini pada software setupnya itu mengatakan komplit dan kita next saja. Nah, completing Odoo 16.0 setup. Odoo 16.0 has been installed on your computer. Odoo ini telah berhasil diinstal di dalam komputer Anda. Klik finish to do setup. Silakan klik finish untuk menutup setup ini. Nah, kita checklist saja di start Odoo. Setelah kita klik finish ini, kita akan langsung menggunakan Odoo-nya. Nah, setelah kita klik finish tadi, kita diarahkan kepada sebuah URL dari Odoo-nya. Di sini kita diminta untuk mengisi sebuah form untuk membuat database baru atau untuk membuat sebuah database di dalam Odoo ini. Nah, di sini ada master password. Master password ini sesuai dengan yang diberikan oleh Odoo-nya itu langsung. Nah, di sini kita buat saja database name-nya itu nama kita boleh, kemudian kita masukkan email, dan password email kita,
kemudian ada phone number, kemudian ada language-nya, ini ada banyak bahasa. Di sini juga ada bahasa Indonesia, tapi saya memilih untuk menggunakan English yang US. Kemudian di sini ada country-nya kita inputkan saja Indonesia. Kemudian pada demo data ini kita checklist tentang, kemudian kita create database. Database connection error, pinta localhost unknown. Coba ulangi. Oke, kita coba create.
Baik, tadi saya menemukan masalah lagi, yaitu database creation error fatal role OpenPG is not permit to login. Artinya database kreasi ini error. OpenPG tidak memiliki izin untuk masuk. Nah, permasalahan itu ada di pada login group roles-nya itu sendiri pada PG adminnya, yaitu pada privilege-nya. Di sini kita geser ke kanan semuanya, kemudian kita save. Nah, terus kita coba kembali masukkan. Sebelumnya kita restart dulu di service-nya, pada Odoo-nya kita restart. Oke, kita refresh. Harusnya ini sudah berhasil dan tidak ada lagi kendala. Kita coba. Kita coba database baru. Karena dia di sini mengatakan database creation error, database DB bintang already exists, telah ada. Cobakan create yang baru. Sebelumnya saya mohon maaf, banyak terjadi kesalahan pada penginstalan Odoo ini, karena jujur saya baru pertama kalinya untuk menginstal dan mempelajari Odoo ini sendiri. Nah, kita coba tunggu loadingnya. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, tadi kita buat emailnya adalah bintang, passwordnya bintang. Dan kita coba login. Harusnya ini sudah tidak ada lagi masalah, hanya tinggal masukkan email dan password yang kita create sebelumnya. Sembari menunggu, tapikan saja. Nah, alhamdulillah create-nya database-nya telah berhasil. Dan inilah tampilan setelah kita membuat create database pada Odoo. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.